Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam berdasarkan waktu Bapak menonton video ini. Nama saya Dava Akila Sofian, NPM 2006535804, dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai hal yang saya sukai. Dapat terlihat di layar, saya merupakan orang yang suka untuk memejamkan mata. Memejamkan mata ini bukan berarti kita menutup mata mengakhiri hidup ya teman-teman dan bapak. Memejamkan mata berarti saya semacam menutup mata untuk rileks, santai sejenak. Hal yang saya sangat sukai ini tidaklah datang dari ketiadaan gitu. Ada 3 alasan mengapa saya menyukai menutup mata ataupun memejamkan mata. Pertama, saya percaya bahwasannya memejamkan mata adalah langkah pertama untuk dapat tidur, dan saya percaya juga tidur adalah hal yang semua orang di dunia ini sukai. Kenapa? Karena ketika tidur kita rileks, kita mengistirahatkan badan kita, mengistirahatkan pikiran kita, jiwa kita. Nah, memejamkan mata adalah langkah pertamanya. Bisa terlihat ya seberapa impactful atau seberapa berdampaknya memejamkan mata itu. Kedua, mata saya memiliki 2 permasalahan, yakni astigmatisme serta miopia. Artinya adalah atau dalam bahasa sehari-harinya, saya mengidap mata silinder dan juga mata minus. Ketika mata saya silinder, saya cukup lelah ketika melihat suatu bentuk ataupun suatu gambar yang memiliki banyak garis lurusnya. Atau bahkan ketika saya melihat cahaya, mata saya sangat sensitif terhadap cahaya. Itu adalah dampak ataupun efek samping seorang yang memiliki mata yang terkena astigmatisme ataupun silindris. Kemudian, miopia itu berarti rabun jauh. Saya cukup kesulitan untuk dapat melihat benda yang berada jauh dari saya. Karena 2 masalah itu, saya menggunakan kacamata dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, efek samping dari menggunakan kacamata ialah mata saya sangat amat tegang rasanya. Sangat tegang, sangat kering, dan juga terkadang mata saya berair. Nah, ketika ketiga permasalahan ini muncul, biasanya langkah yang saya lakukan untuk dapat mengistirahatkan mata saya sehingga dapat lebih optimal, dapat lebih fresh lagi, ialah dengan memejamkan mata saya. Kemudian alasan ketiga adalah karena kita hidup di dunia teknik, engineering life yang membuat kita harus berkutat dengan laptop, kemudian tugas besar, kemudian banyak proyek-proyek dalam kehidupan sehari-hari selama 24/7. Tidak mengenal Sabtu dan Minggu, tidak mengenal jam 1, 2, 3 pagi, semuanya dilibas habis. Nah, itu membuat mata kita ataupun mata saya setidaknya juga sangat amat lelah gitu ya. Sehingga gampang sekali menjadi berair, gampang sekali tegang, dan juga gampang kering. Nah, oleh karena itu, jawaban dari permasalahan ini ialah dengan memejamkan mata. Dengan memejamkan mata, biasanya mata saya menjadi lebih fresh, lebih prima lagi, lebih dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang perlu saya selesaikan. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk dapat melakukan hal yang saya sangat suka ini, yakni memejamkan mata. Saya minta waktu 10 detik bagi teman-teman Bapak Ibu untuk memejamkan mata selama 10 detik. Oke, aman ya? 10 detik untuk memejamkan mata. Saya mulai dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. Bagaimana rasanya? Santai? Kemudian gelap? Relax? Chill? Ada berbagai macam pasti impresi ketika kita memejamkan mata. Tapi berdasarkan hal yang saya rasa, ada setidaknya 5 impresi yang muncul gitu. Ada yang mengatakan mungkin gelap, kemudian jadi mengantuk, kemudian relax. Ada juga yang menjadi idle ataupun nganggur gitu ya. Mungkin ini orang-orang yang produktif banget kehidupannya. Dia jadi nganggur nih rasa-rasanya kalau misalkan lagi memejamkan mata. Kemudian ada chill ataupun santai. Nah, ini adalah 5 respons yang paling sering muncul ketika saya meminta orang untuk memejamkan mata. Tetapi ada satu hal yang saya rasa sebenarnya bisa muncul, tapi tidak banyak orang ketahui caranya bagaimana, dan ini membuat saya menjadi, wah kayaknya ini satu hal yang dapat saya berikan ke teman-teman seperti itu. Karena satu hal ini adalah hal yang sangat sering saya rasakan atau saya lakukan. Ini adalah impresi saya ketika saya memejamkan mata. Produktif. Terpikirkan nggak bagaimana cara kita dapat produktif ketika kita memejamkan mata? Mungkin banyak orang yang belum terpikirkan caranya gimana. Tapi saya percaya bahwa there is a way to utilize the time to relax to be more productive. Ada caranya. Cara untuk menggunakan waktu yang digunakan untuk memejamkan mata untuk menjadi produktif. Dan inilah solusi yang saya hadirkan, yakni podcast. Ini mungkin bukan merupakan barang baru, biasa sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari,
tapi tidak banyak orang yang menggunakannya seperti yang saya lakukan saat ini. Podcast sebelum kita masuk dulu, mungkin saya akan gambarkan sedikit mengenai podcast itu apa. Untuk teman-teman yang belum tahu, podcast adalah suatu bentuk penjabaran audio yang biasanya dapat diakses di banyak sekali platform yang membahas terkait dengan isu-isu ataupun satu topik tertentu. Mungkin tentang politik, mungkin tentang kehidupan atau lifestyle, mungkin tentang pengalaman, mungkin tentang keuangan. Ada berbagai macam isu yang bisa dibahas melalui podcast. Bisa diakses di YouTube ataupun Spotify. Nah, podcast ini saya rasa menjadi suatu cara untuk membuat waktu memejamkan mata saya menjadi produktif. Karena podcast tidak menghadirkan gambar visual apapun. Dia hanya fokus ke audio. Dan dengan demikian, ketika kita memejamkan mata, tentu kita tidak sambil menutup kuping kan, atau menutup telinga. Oleh karena itu telinga kita masih dapat berfungsi secara normal, dan ketika kita memejamkan mata itulah kuping kita dapat bermain. Dan itulah yang biasa saya lakukan. Ketika saya memejamkan mata, saya mendengarkan podcast. Dan dari sana ada banyak sekali insight yang dapat saya dapatkan tentang berbagai macam hal, dan ini membuat waktu memejamkan mata saya menjadi lebih produktif. Ini adalah 3 podcast yang saya rekomendasikan ke teman-teman, karena saya rasa 3 podcast ini sangat baik dan dapat membuka khazanah ilmu saya. Pertama ada podcast Apa Kabar Tempo. Ini merupakan podcast yang biasanya menghadirkan berita-berita atau isu terkini di Indonesia. Ada berbagai macam hal yang dibahas di sana dan biasanya keluar mingguan. Satu episode sekitar 30. Kedua ada podcast Endgame karya Bapak Gita Wirjawan. Bapak Gita Wirjawan adalah salah seorang tokoh yang sangat saya kagumi. Beliau adalah mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan beliau ini sangat sering untuk mengulik suatu isu-isu internasional dan dikritisi sehingga dapat disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Kemudian podcast terakhir yang saya ingin rekomendasikan ialah podcast 30 Days of Lunch. Ini baik banget atau bagus banget untuk teman-teman yang berada di fase quarter life crisis, karena akan dibahas terkait dengan bagaimana cara kita dapat melakukan financial planning yang baik, bagaimana cara kita dapat mendapatkan pekerjaan, kemudian bagaimana investment atau investasi yang paling tepat untuk anak yang berumur 25 tahun gitu. Jadi sangat membahas terkait dengan quarter life crisis dan saya sangat merekomendasikannya. Dan saya percaya teman-teman juga pasti memiliki rekomendasi podcastnya masing-masing, atau jika memang belum, bisa dicoba dulu 3 podcast ini. Dan jika ada, boleh nanti rekomendasi itu berikan ke saya akan coba dengar juga dan kita bakal sharing-sharing lah terkait dengan podcast ini dan kita dapat ngobrol lebih lanjut. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.